Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Ahmal M. Hum. Kami yang beranggotakan yang pertama Farhanida Agustina, yang kedua saya sendiri Indah Cahyani, yang ketiga Vivi Putri Dewi. Di sini kami akan membahas tentang wawasan Nusantara. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama pengertian wawasan Nusantara, yang kedua unsur wawasan Nusantara, yang ketiga hakikat wawasan Nusantara, yang keempat asas wawasan Nusantara, yang kelima kedudukan wawasan Nusantara, yang keenam implementasi wawasan Nusantara, dan yang terakhir ketujuh kesimpulan wawasan Nusantara. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bukan hanya konsepsi yang menekankan pada pengembangan kekuatan pertahanan dan keamanan, melainkan sebagai petunjuk operasional tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan bangsa, serta sekaligus merupakan faktor integrasi dalam penyelenggaraan faktor-faktor sosial, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan nasional. Adapun landasan wawasan Nusantara, yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah atau kontur. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. 2. Isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan 1945. 3. Tata laku atau conduct, hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama tata laku bertiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. 2. Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertian yaitu cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Implementasi dari wawasan Nusantara terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari wawasan Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia sebagian besar adalah perairan yang mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain untuk meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dari TNI atau Polri saja dengan persenjataannya yang kurang lengkap, tetapi butuh partisipasi dari semua lapisan masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya wawasan Nusantara, kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling Bhinneka Tunggal Ika. Karena wawasan Nusantara merupakan pedoman bagi pembangunan nasional menuju tujuan nasional, dan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.